Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saat ini saya berada di sebuah studio untuk bertemu sebuah mobil yang spesial karena ini adalah salah satu mobil terlaris di Indonesia dan sekarang melakukan perubahan yang cukup drastis. Walaupun ini mid cycle ya, artinya ini kira-kira adalah faceliftnya, dan di balik pintu ini ada Mitsubishi Xpander facelift 2021, dan saya kesini itu untuk melakukan review untuk auto driver juga nanti, tapi ini kesempatan pertama kali saya bertemu dengan mobil ini. Wow, terlihat ini langsung kelihatan perubahannya. Ini kelihatannya bukan facelift yang setengah-setengah, ini facelift yang cukup serius. Ada apa ini? Fitra Eri. Wow, disediakan buat saya. Detail-detail perubahannya, lihat banyak sekali detail perubahannya. Oke, kita lihat satu-satu. Dari mulai bagian luar, dia punya new front bumper and grill ya, ini obvious. Bumpernya ini baru, ini kelihatan lebih dinamis ya, walaupun dia tetap pakai dynamic shield, tapi kelihatan lebih dinamis, lebih modern. Kemudian T-shape LED headlamp, nah ini dia. Headlampnya bentuknya T dan ini sudah LED, dan ini jauh sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Langsung terlihat lebih futuristis. Padahal sebenarnya Xpander itu salah satu alasan kenapa dia begitu populer dan dia begitu disukai, itu pertama kali orang membeli itu karena melihat tampangnya. Dia benar-benar mirip dengan mobil konsepnya Mitsubishi LM konsep, dan sekarang dibuat lebih futuristis lagi dengan lampu LED berbentuk T ini. Kemudian ini DRL-nya juga berbeda dibandingkan sebelumnya. Wow, jadi keren. Grillnya juga berbeda. Kemudian ada bigger alloy wheel. Tadinya 16 inci, 17 inci itu hanya di Xpander Cross, tapi ternyata sekarang Xpander itu sudah 17 inci, bannya 205/55, dan ini suspensinya kelihatan juga lebih tinggi dari sebelumnya. Karena, benar kan, ground clearance dari mobil ini itu bertambah 15 mm menjadi 220 mm. Wow, kaget juga, artinya ini dia tertinggi di kelasnya, di kelas LMPV. Terus di bagian luar dia ada new rear bumper and tailgate garnish. Wah iya, sekarang dia reflektornya bentuknya vertikal seperti ini, bumpernya juga berbeda, jadi senada dengan depannya dan kelihatan lebih modern. New LED rear combination lamp. Oh iya, ini lampunya juga. Nah, ini juga senada dengan depan, dia bentuknya T seperti ini. Dan ini full LED, side seal garnishnya juga berubah, electric tailgate door handle. Ya, ini door handle-nya berubah sedikit modelnya, tidak terlalu terlihat. Kemudian itu di bagian luarnya, peleknya juga berubah bentuknya. Nah, ini secara keseluruhan kalau dari samping itu masih mirip. Oh ini side seal garnishnya nih. Ini, aduh, jadi lebih ganteng. Wah, new Xpander 2021. Langsung keren sih, langsung kelihatannya, langsung benar-benar terlihat seperti dari masa depan nih lampunya. Nah, kemudian kita masuk ke interiornya, karena di sini interiornya juga banyak. Oke, ini saya belum pernah lihat interiornya seperti apa. Saya tutup dulu ini. Saya pengen lihat apakah langsung terasa perubahannya begitu saya masuk. Yes, langsung terasa perubahannya. Ini yang jelas, ini dashboardnya baru, motif kursinya juga baru, setirnya baru, electric parking brake, AC-nya juga baru. Ini facelift tapi serius banget ini. Ini bener-bener semuanya berubah ini dashboardnya. Soft material.
Oke, kita pengen lihat ya secara ininya, secara lengkapnya seperti apa saja yang berubah di dalam. Oke. New soft pad on dashboard and door trim. Oh ya, ini material lunak. Kemudian di pintu juga material lunak. Kemudian dia ada steering design ya, benar. Tadi seperti saya sudah lihat ada cruise control juga di sini. New interior color black and brown and black dark beige. Ini tipe ultimate, jadi dia pakai yang dark beige. Selain itu di tipe yang lain itu ada yang black dan brown, hitam dan coklat. Kemudian new CVT transmission. Oh, walaupun transmisinya kelihatan sama, tapi CVT-nya ini baru. Smooth and better acceleration feeling like 8 speed. Jadi transmisi CVT-nya dibuat lebih responsif dan menyerupai transmisi otomatis 8 speed, dan dia juga diklaim di sini memperbaiki bahan bakar, konsumsi bahan bakar. Walaupun mesinnya sama 1500 cc 4 silinder seperti sebelumnya, 105 PS atau sekitar 104 HP dan torsi 141 Nm, tapi transmisinya baru. Terus dia ada new electronic parking brake dan auto hold, ada brake auto hold-nya juga. Jadi bener-bener proper. Tadinya kan ditarik di sini, sekarang sudah elektrik. Kemudian dia ada lagi new digital AC. Coba. Oh, ini digital AC-nya. Dan digital AC-nya nih saya suka masih dilengkapi dengan knob dari fisik. Yang ini sangat mudah, jadi kita nggak perlu ngelihat kalau mau mendinginkan AC atau mengatur fan-nya. Itu benar-benar kita nggak perlu ngelihat, tapi dia sudah digital. Dan ini langsung kelihatan jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Ada apa lagi perubahannya? Floor console with new armrest. Nah, ini dia. Konsolnya sekarang ada armrestnya. Dan armrestnya baru. Penyimpanan di dalamnya juga besar. New display audio. Yes, audionya juga jadi lebih besar. Dan ini untuk di tipe sport dan ultimate. Dari 7 inci sekarang menjadi 8 inci. Dan ini bisa Bluetooth connectivity juga. Bisa USB juga. Kemudian apalagi? Oh, banyak sekali ya nih. Larger open tray on front console. Oh iya, nih tray-nya sekarang sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada penyimpanan kecil juga di atasnya, USB slot ada di sini. Kemudian new design color on LCD meter cluster. Ya, ini jadi walaupun masih 2 analog dan 1 MID digital di tengah, tapi dia sudah memiliki corak yang baru, jadi lebih segar. Kemudian ada apa lagi? Aduh. Improve visibility, increased eye position to 1340 mm. Jadi sepertinya ini posisi duduknya dibuat sedikit lebih tinggi. Jadi walaupun dia tetap bisa dinaik turunkan, tapi sekarang visibilitasnya membaik dibandingkan sebelumnya. Ada cruise control, ya. Kemudian ada full flat third row seat, ya itu. Jadi kursi bagian belakang itu bisa flat. Kemudian USB ports-nya ada 1 di front console, ada 2 di second row passenger. Jadi ada, ini baru nih, 2 USB slot buat penumpang di tengah, itu juga baru. Kemudian ada new speed sensing door lock. Jadi dia akan auto lock kalau misalnya mobil berjalan mencapai kecepatan tertentu, biasanya 20 km per jam, dia akan ngelock sendiri kuncinya. Dan ada auto stop and go, artinya dia bisa mematikan mesin pada saat mobil itu berada di kemacetan atau di lampu lalu lintas untuk mereduksi pemakaian bahan bakar. Di sini ada tombolnya. Kemudian ada raise body ya, sama seperti sebelumnya, hill start assist, sebelumnya ada active stability control ada, dan emergency stop signal. Jadi ketika kita mengerem itu dia akan menyala hazardnya. Wow, tapi ini banyak sekali yang baru di mobil ini. Ini udah daftarnya udah selesai dan Xpander menjadi semakin menyenangkan. Aduh, kita lihat lagi luarnya. Nah, ini suspensi. Ini juga tadi saya baca di perubahannya itu suspensinya juga berubah. Jadi dia
lebih lembut, lebih nyaman lagi. Padahal salah satu keunggulan Xpander, kenapa mobil ini sangat laris adalah kenyamanannya yang terbaik di kelasnya, dan sekarang Mitsubishi mengklaim dia lebih baik lagi. Ih, seneng banget ngeliat mobil ini. Tuh, bangku belakangnya dia flat gini. Keren ya lampunya. Coba kalau kita injek rem kayak gini. Ini kalau kita nyalain lampu. Ini kalau kita nyalain lampu, nyalakan. Terus, nah ini remnya. Ih, sennya lucu. Kecil gini sennya. Sayangnya belum ketahuan nih harga jualnya berapa. Jadi ini mobil meluncur secara resmi itu tanggal 8 November. Kemungkinan di Gias mestinya udah bisa dipesan ya. Dan perubahannya sangat positif. Perubahannya itu bikin Xpander itu jadi semakin ganteng. Padahal sebelumnya juga udah ganteng ini mobil. Dan perubahan itu menyenangkannya tuh bukan hanya dilihat dari luar, tapi di dalamnya juga berubah total. Jadi ada experience baru. Tapi perubahan bukan cuman di Xpander biasa, tapi juga di Xpander Cross. Kita lihat ke sebelah yuk. Wah, kalau dari luar ini yang berbeda nih cuman grillnya. Yang lainnya sama semuanya. Tapi dalamnya, ayo kita masuk ke dalam yuk. Nah, dia dashboardnya juga baru sama seperti Xpander, entertainment systemnya baru, parking brake baru, auto stop and go-nya juga baru, setirnya juga baru. Dan ini karena dia Xpander Cross, dia bagian dalamnya hitam yang maco. Tapi perubahannya memang di bagian dalam sama seperti di Xpander, tapi bagian luarnya dia masih bertahan seperti sebelumnya kecuali grillnya. Kita kesana lagi. Duh, saya punya Xpander di rumah dan Xpander saya itu salah satu yang tertua di dunia. Ada Aziz. Nah, nanti kita syuting buat Auto Driver. Jadi nanti ada review lengkapnya mobil ini. Itu bisa lihat juga di Auto Driver nih. Benar-benar first impression pertama kali ketemu mobil ini. Gimana Ziz? Gimana? Perubahannya? Oke kok, bagus banget nih depannya, gue suka nih lampunya. Jadi makin panjang gitu kan. Keren. Projector LED semua lagi kan. Langsung kelihatan ya perubahannya ya. Kelihatan banget depannya, bumper full berubah, grillnya. Udah lanjut lagi. Aduh, kok jadi tergoda ya ngeganti Xpander yang di rumah. Tapi Xpander di rumah itu udah 4 tahun saya punya mobil itu masih enak mobilnya, walaupun kilometernya udah di atas 50.000 ya, tapi masih sangat reliable, kemudian masih sangat nyaman, mesinnya nggak ada trouble, bener-bener nggak pernah ada trouble sama sekali mobil itu di rumah. Jadi saya harus mikirin alasan lain nih kalau mau ngeganti yang ini nih. Tahu deh alasannya dapat apa enggak. Soalnya sebenarnya secara teknis dia masih mirip kecuali transmisinya ya, transmisi CVT yang baru, tapi model luarnya sama dalamnya tuh jauh lebih menyenangkan gitu dibanding sebelumnya. Ini tapi hebat ya, karena Xpander itu revolusioner pas pertama kali keluar di 2017, dan saya pernah bilang waktu itu ke teman-teman saya, sebenarnya ujiannya Xpander itu tuh nanti pada saat harus berubah model atau pada saat facelift, karena mereka sudah menetapkan standar itu sangat tinggi. Gimana mereka membuat lebih tinggi lagi, dan ternyata mereka berhasil bukan hanya di luar tapi juga di dalam. Luar biasa. Thank you Mitsubishi udah mengizinkan saya bertemu langsung dengan Mitsubishi Xpander tahun 2021 ini. Jangan lupa teman-teman nonton review lengkapnya juga di Auto Driver. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aduh, keren.